Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2B Indralaya. Nah, kalian tahu nggak apa itu ideologi? Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, cita-cita, atau konsep, sedangkan logos yang berarti pemikiran. Jadi, secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Maka, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi. Negara dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yaitu pertama, pertarungan ideologis antar negara-negara superpower yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Adapun faktor internal yaitu 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kedua, dimensi idealitas.
mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi keyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas dan idealitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.